You don't want any part of this. Mysterio. Siapa itu Mysterio? Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberitahu kalian 8 fakta mengenai supervillain dari Marvel yang akan tampil di film Spider-Man Far From Home, yaitu Mysterio. Pertama, ada 3 versi Mysterio. Quentin Beck merupakan sosok Mysterio pertama, sedangkan Daniel Brühl adalah Mysterio kedua yang jauh lebih gesit dan lincah, dan Francis Cullen adalah Mysterio ketiga yang paling hebat. Berbeda dengan Beck dan Brühl, Cullen merupakan mutan yang bisa mengendalikan tubuh manusia. Dengan bermodalkan kemampuan tersebut, Cullen bisa membuat orang yang dikendalikannya untuk melakukan perbuatan apapun sesuai keinginannya. These hands possess all the powers of the arcane arts. Dormite! Denike Inveni! Nah, lewat bocoran Spider-Man Far From Home, sepertinya yang muncul adalah sosok Mysterio yang pertama, yaitu Quentin Beck yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. You don't want any part of this. Dua, aktor gagal. Seakan pesulap, stuntman, dan special effect belum cukup dalam resume-nya, Beck ternyata juga mantan aktor. Tapi sayangnya, ia adalah sosok aktor yang gagal. Bukannya menyemangati Beck, salah satu temannya justru menertawakan ambisinya untuk menjadi seorang aktor. Si teman tersebut bahkan mengatakan dan bercanda kalau memang Beck ingin sekali menjadi terkenal, kenapa dia tidak membuat kostum saja, lalu menjadi superhero baru. Celutukan bercanda tersebut diambil hati oleh Beck, yang alhasil memberikan ide untuk membuat kostum Mysterio. Namun bukannya menjadi superhero, ia malah menjadi supervillain. For nothing. Thanks for telling me who you are. Why, you. Now that's what I call using the old head. Ketiga, Quentin Beck, sang pria misterius. Dari semua orang yang pernah mengenakan helm Fishbowl Mysterio, Quentin Beck yang diciptakan oleh Steve Ditko dan Stan Lee sejauh ini adalah yang paling terkenal. Di antara ketiga versi Mysterio yang ada, Quentin Beck adalah yang paling lemah. No! No! Spider-Man has finally been beaten. Ia tidak memiliki kekuatan super atau mutan apapun, sehingga dalam melakukan aksinya, Quentin selalu menggunakan berbagai gadget canggih yang ia ciptakan sendiri berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pesulap. Hello, Payday. I expected more. That's a wrap. Beberapa gadget yang pernah digunakan untuk mengoceh Spider-Man antara lain sepatu yang bisa membuatnya melompat dan menempel di udara layaknya Spider-Man. Meski paling lemah, namun Beck juga memiliki kemampuan bela diri yang sempat dipelajarinya ketika masih menjadi stuntman di Hollywood. Beck pertama kali muncul di Amazing Spider-Man ke-13. Langkah pertamanya untuk menjatuhkan Spider-Man adalah dengan menyamar sebagai pria bertopeng yang menggunakan kecakapan teknologinya untuk meniru kekuatan Spidey dan menjebaknya untuk melakukan kejahatan. Lewat cara licik ini, Mysterio bisa menjadi pahlawan dan mendapat popularitas ketika mengalahkan Spider-Man, sekaligus mendapat uang yang ia curi sebelumnya. Spider-Man kemudian berhasil mengalahkan Mysterio untuk membersihkan namanya. Tapi Mysterio terus muncul sebagai salah satu anggota Sinister Six. All be explained. Just follow the yellow
Keempat, ahli menyamar. Walau di sepanjang karirnya wajahnya ditutupi helm kaca, namun siapa sangka Mysterio juga pandai menyamar. Menyamar di sini bukan berarti dirinya melepas helm lalu memasang wajahnya dengan topeng atau sejenisnya. Mysterio menggunakan sejenis zat artifisial yang mampu membuat orang yang melihatnya menjadi tertipu. I'm in place for this round, did you? You don't have a chance, Spider-Man. Di kisah komik tersebut, Mysterio menggunakan zat tersebut untuk menjebak dan mencemari nama baik Spider-Man sebagai pencuri di Milton Museum. Tetapi seperti yang kita tahu, sepintar-pintarnya musuh Spider-Man, Peter Parker jauh lebih pintar. Singkat cerita, Peter menggunakan bukti rekaman tape yang berisikan pengakuan Beck bahwa dirinya lah yang memang melakukan aksi pencurian tersebut. Dan rekaman pengakuan ini, Peter dapatkan setelah bertarung dengan Beck. You may have me beat, but first admit one thing. It was you who committed the robbery, wasn't it? Of course. Thanks for the confession, Mystic. Give me that tape recorder. My Boy Scout training taught me always to be prepared. Kelima, pernah menyusutkan Spider-Man. Salah satu kekuatan besar Mysterio lainnya adalah kekuatan teknologi dan kecakapan dalam memainkan pertunjukan. Sama seperti penjahat Marvel lainnya, arkat keragaman Mysterio untuk ilusi yang berlebihan muncul dalam banyak cerita komik. Salah satunya saat ia menyusutkan Spider-Man hingga ukuran 6 inci di Amazing Spider-Man ke-66. Dalam cerita ini, Mysterio keluar dari penjara dan memancing Spider-Man ke markas barunya, yang dilengkapi dengan miniatur taman hiburan. Ketika Spider-Man tiba, ia ditabrak oleh laser aneh. Kemudian terbangun di taman hiburan dan berhadapan dengan Mysterio raksasa. Setelah selamat dari jebakan demi jebakan, Spidey akhirnya menyadari bahwa dia aslinya tidak menyusut dan sebenarnya berada di miniatur taman hiburan. Enam, gas buatan Mysterio bisa melumpuhkan Spider-Sense. Spider-Man sangat unggul dalam bela diri karena memiliki Spider-Sense yang bisa membuatnya menebak pergerakan lawannya. Namun Mysterio ternyata memiliki gas buatan yang bisa membuat kemampuan tersebut tidak bisa digunakan selama 30 menit. Excuse me, are you Dr. Delaney? Ah, Spider-Man, my nemesis. You won't catch me this time. Oh no, smoke. Whatever will I do? Hal tersebut tentu sangat merepotkan Spider-Man ketika berhadapan dengan Mysterio. Namun ketika ini terjadi, Spider-Man langsung menggunakan insting serta kecerdasannya untuk menghadapi musuh bebuyutannya ini. I have you. Hey, what's wrong with you? I worked on that helmet for a week. I need to find Dr. Delaney. He's out in the party somewhere. Who are you? I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Smartass. Ketujuh, pernah bergabung dengan Sinister Six. Kelompok villain Sinister Six memiliki satu tujuan, yaitu melumpuhkan Spider-Man. Dengan kesamaan tujuan tersebut, Mysterio pernah bergabung dengan villain lainnya. Namun motif yang dimiliki Mysterio didasarkan dendam akibat Spider-Man pernah memenjarakannya atas aksi pencurian di Milton Museum. Spider-Man is Peter Parker? I say we destroy him now! Kedelapan, Bruce Campbell di trilogi Spider-Man. Bruce Campbell di trilogi Spider-Man adalah Gwendoline Beck. Bagi kamu yang masih ingat dengan trilogi Spider-Man 1 di tahun 2002, Spider-Man 2 di tahun 2004, dan Spider-Man 3 di tahun 2007 milik Sam Raimi, pastinya kamu ingat dengan karakter ini.
Ketiga karakter berbeda profesi ini diperankan oleh satu aktor yang sama, yaitu Bruce Campbell. What's your name, kid? The Human Spider. The Human Spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. Menurut kabar lama yang beredar, ketiga karakter berbeda ini sebenarnya adalah Mysterio yang menyamar. Dan awalnya, pengungkapan yang cukup mengejutkan ini akan diketahui di Spider-Man seri keempat. Namun seperti yang kita tahu, akibat seri Spider-Man 3 pada tahun 2007 yang kurang baik, rencana ini pun gagal direalisasikan di Spider-Man 4. My name's the Human Spider. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ke channel ini.